Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat 2508. Tahu punya cerita. Kembali lagi bersama gua Cinlok, Cilok. Luar biasa Bang Cilok kan. Hari ini gua kedatangan narasumber yang jauh Bang Cilok. Jauh benar. Dia dari Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor. Bela-belain demi silaturahmi. Wah, luar biasa Bang Cilok. Luar biasa. Karena narasumber kita kali ini sering disebut-sebut namanya. Nah, alhamdulillah Bang Cilok. Alhamdulillah. Kita udah bisa hadiran. Oke. Langsung aja Bang Cilok, sikat. Langsung. Perkenalan diri langsung. Oke. Silakan Bang, perkenalan diri Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Jajang. Jajang. Saya lulusan ya STM Sasmita Jaya, angkatan 2007. 2007. 2007. Yang ini Bang Cilok yang cari Jajang Bang Cilok. Biasa nama panggilan itu siapa? Jajang. J2NK. 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 Babang Tampang Bang Cilok. Dipanggil juga Arab Bang Cilok. Oh iya, benar. Langsung aja Bang Jajang. Bang Jajang kenapa sih milih sekolah di Sasmita Bang Jajang? Sebenarnya tadinya gue mau masuk SMA karena memang orang tua gue, ibu gue bilang masuk STM aja. STM aja. Karena setelah lulus sekolah STM banyak peluang. Benar. Pekerjaan-pekerjaan yang memang di bidang teknik, industri dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya sih awalnya gue SMA karena gue lihat SMA kayaknya tertarik nih ya. Iya, benar. Lebih menantang. Karena kalau apa aja deh? jadi menantang itu adil gitu. Ada perempuan, ada laki-laki. Benar. Tapi kalau STM kan semua kan laki-laki. Benar. Lanjut. Itu sekolah di mauan ke Sasmita itu kemauan diri sendiri apa dari bokap apa dari orang tua gitu? Ya sebenarnya sih gue pengen ngikut jejak abang gua. Oh, abang di mana? Abang gua di Pelayaran. Oh, di Pelayaran. Karena memang mungkin orang tua gua dulu parno ya, ngelihat perjalanan abang gua sekolah STM Pelayaran ribut terus kan. Oh gitu. iya, benar. Jadi memang gua kebetulan anak bontot. Bokap gua bilang udah jangan jauh-jauh aja sekolahnya, mendingan di Pamulang bisa dikontrol kan gitu. Benar. Yang akhirnya kan arahan orang tua yang gue lihat kan gitu. Ya jadi gue masuklah sekolah Sasmita Jaya kan gitu. Oh, awalnya pengen ikutin jejak abang, terus ngeliat background abang di mata orang tua tuh kurang bagus gitu kan. Bukan kurang bagus sih, arti kata gue lihat abang gue kalau dari lingkungan ya dia baik-baik aja. Baik-baik gitu. Bahkan di dalam sekolah pun baik, cuman infonya setelah pulang sekolah ya begitulah. Gitu. Ya. Nah, kenapa gue punya keinginan pengen sekolah seperti kayak abang gue di STM Pelayaran? Karena gue waktu itu pas lulus SMP gue senang banget ngeliat baju-baju pangkat gitu. Iya, benar. Jadi ada keberibawaan gitu. Ya, memang jodohnya di Sasmita ya gue jalanin di Sasmita kan gitu. Berarti itu ikut basis mana? Nah, kalau dibilang ikut basis, pertama kali gue ikut basis Parung. Oh, Parung. Basis Parung, Basis Parung, ya kan? Yang banyak rekan-rekan bilang, lu kan orang tua lu tinggal di Pamulang, kenapa lu ikut basis Parung? Jadi semua basis sebenarnya ada gue, ya kan? Parung, kakak gue, ya di Wates, di Kedaung, ya kan? Jadi kenapa gue pertama kali ikut basis Parung? Karena rekan-rekan banyak dulu. Angkatan gue itu ada James, ada Dakon, ada Bruce, ada Akai, banyak juga deh, banyak yang lainnya. Gue sering nongkrong itu di Gaplek waktu itu. Nah dari awal gue ngikut basis Parung ya dengan mereka ya kan gitu. Tapi ini selama perjalanan ya, namanya sekolah di STM Sasmita gitu ya kan, masuk STM. Awal pertama ditatar sama siapa nih?
Ini penataran maksudnya entah itu abang kelas atau sama sekolah lain gitu. Iya, pertama kali gua ditatar ya. Ya, gua ke Parung itu ya sama senior nih. Ada metrik ya kan. Kalau Bang Cilok gua pertama kali gua kenal itu di Ramayana Ciputat. Oh, di Ramayana Ciputat. Iya. Ramayana Ciputat sama Bang Cilok. Waktu itu inget banget gua di tangga. Bang Cilok dengan gayanya dia kan, lengan ya kan. Emang begitu dia makanya. Dengan gayanya, yang namanya dulu gua kan baru kelas 1 ya. Gua bilang, banyak rekan-rekan bilang itu yang namanya Cilok tuh. Yang megang parung kan. Anjay. Ya. Seru nih kayaknya. Akhirnya gua memberanikan diri kan. Ya. Bang, ya kan. Saya bawa mistar nih bang, kan gitu. Mistar gua dibawa sama dia. Apaan ini kan gitu. Tapi gue nggak apa-apa kan, gue bilang namanya kakak kelas ya kan, ya kan, pentolan Parung mau ngomong apa juga bebas ya kan. Jadi awal gue kenal Cilok di situ. Tadi yang dibilang sama Bang Cina, pertama kali gue ditata di Parung itu ya pertama kali gue ngepet. Karena Parung terkenal dengan ngepet. Benar. Jadi waktu itu gue punya teman basis itu ada Akai, ada Bruce, ada Dakon, ada James, ya kan. Pertama kali biasalah nongkrong di nongkrong anak 57 kan di Padang ya, nasi Padang situ. Di Jublek. Ya Jublek, ya kan di Jublek. Waktu itu sempat sama anak-anak kapal, ya kan. Ya ada kapal, ada head. Ya gua Bruce, James sama Akai, ya biasalah. Kalau kita pulang sore kan, yang kita tungguin kan anak-anak cewek sekolahan Bogor ya kan, tebar pesona gimana gitu ya kan. Benar. Ya, terkadang kalau anak-anak sekolah Bogor, ceweknya sudah mau pasangan, kadang-kadang ada anak Yadika, ada anak kapal ya kan. Tapi di situ tantangan juga buat kita kan, ya kan. Tinggal tergantung dia liriknya kemana gitu. Ya akhirnya ada suatu masalah dulu dengan anak-anak kapal ya kan. Sorry ya kan gitu. Ini cerita dulu nih. Cerita dulu. Ya kan. Waktu itu adalah gue lupa namanya, anak kapal itu punya masalah sama anak Sasmita. Ya kan. Tiba-tiba gue lagi nongkrong sama ini, dari sekian banyak basis Parung yang dilirik nih kita nih. Ya ditunjuklah gua kan gitu. Sedangkan kan gua basic gua bukan ngepet kan gitu. Ya kan. Cuman gua bilang di Parung memang harus begini ya kan. Ya akhirnya gua mengiyakan tantangan itu. Mengiyakan tantangan itu. Gua sebenarnya dalam hati gua, waduh, anak kapal kan dididik. Iya, pasti. Fisiknya warna-warna. Fisiknya ya udah terlatih lah kan. Terlatih, benar. Nah di situ gua lah ilmu Abu Nawas gue keluar. Ya, tetep dong, gue jaga keberibawaan gue, ya kan. Walaupun ibaratnya gue tahu anak-anak kapal itu dididik secara dilatih, ya kan gimana caranya? Ya di situ akhirnya gue coba mengeluarkan kata-kata. Lebih baik ribut di sini aja deh kan gitu. Jangan sampai digiring ke sana kan gitu. Kalau digiring ke sana kan kalah kan malu juga kan gitu. Ya akhirnya gua gitu, rame akhirnya di Jublek itu, ya kan. Nah jadilah akhirnya anak-anak kapal, karena anak-anak kapal kan sisinya pengen ngepet. Iya benar. Ya akhirnya disitulah jadi perjalanan. Oh di Parung ini tatarannya harus ngepet kan gitu. Ya itulah kan gitu. Kalau untuk basis Parung sih yang gua alami. Itu jadi itu pas ngepet itu jadi? Enggak, akhirnya ilmu Abu Nawas gua keluar. Oh gitu. Ya gimana caranya rekan-rekan basis Parung nih angkatan gua, ya kan dia sama-sama juga kan gitu. Iya, merasakan ya akhirnya gua teriak lebih baik ribut di sini aja kan gitu. Gitu. Yang gua rasakan pertama kali gua ikut basis ya di situ. Tapi pernah nggak dari kan ada kan ikut basis Parung nih dari pulang sekolah nih kan itu kan dari Pamulang kan ngelewatin beberapa sekolahan gitu kan. Yang di Cinangka kita tahu ada Karsnawita gitu kan, terus di Bojong ada tongkrongan PM kan. Pernah nggak tuh pas balik ke Parung kejadian ribut gitu? Pernah juga. Kebanyakan kita kan
yang paling lama nongkrong kan di Gaplek ya. Iya, Gaplek. Di Gaplek. Kita pulang sekitar jam 5 waktu itu. Anak kelas 1, basis gua. Kita lamanya itu di Dingdong. Iya, Dingdong masih ada Dingdong tuh Masih ya ada di Dingdong. ruko. Ah. Ya kan, jadi main dulu merekankan Dingdong, kalau nggak biliar. Setelah mau maghrib, setelah maghrib baru kita nongkrong di Alte, ya kan, iya, di Alte. Nah, barulah kita dulu kan masih zamannya BM. Oh, BM ya benar. Irit ongkos ya. Kiri tongkos ya kan. Ya kan, akhirnya gue nge-BM, ya kan. Sebenarnya kalau dibilang itu banyak. Wates aja riskan sebenarnya. Ya kan, riskan tuh di Wates. Iya. Karena macet kan di Wates. Macet benar. Nah, belum lagi di Kawi. Kalau di Kawi kan kalau udah jam 6:30 itu sepi lah, sepi. kan sepi. Ya kan. Ya akhirnya ya kita berangkat langsung ke Parung, Parung. langsung Parung. Nah, di Parung lah yang sering terjadi kita dipantekin Iya, dan yang benar. lain-lain kan gitu. Paling lamanya di Gaptek sama di Parung, di Metro gitu. Di Metro, iya benar. Ya. Berarti perjalanannya aman aja gitu ya, nggak ada keributan ya pas buat ente balik ke Parung ya. Ya, waktu gue kelas 1 aman-aman aja. Iya, aman-aman aja karena kan Kawi pulang sore. 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 Iya, benar. Ya, paling di Bojongsari. Kadang kalau misalnya jam 7 itu ya basis-basis Parungnya anak PM Pancoran Iya. Mas ya suka ada lah Iya, gitu. ya di lampu merah kalau Ya, nggak salah ya. tapi jarang kita ributin, Jarang. ya kan gitu. Terus selama perjalanan sekolah pernah nggak sih ikut basis lain gitu? Maksudnya kan entah basis ke BT, BT, atau ke Ciputat. Ciputat gitu kan. Kan ente sendiri kan larinya kan udah basicnya basis Parung gitu kan. Pernah nggak tuh ente diundang ke Tangerang gitu? Ya pernah. Jadi kelas 1 memang gue fokus di basis Parung ya. Nah, dengan rekan-rekan James, Dakon dan yang lain, ya mungkin kalau James dengar sama Dakon nih ya kan, kita sempat sama-sama jalan di Sama, basis iya. Parung kan, ya kan. Pas gue mau naik kelas 2, gue ngalong tuh. Ngalong. Udah nggak fokus lagi di Parung, ya kan. Lebih banyak ke Ciputat. Ke Ciputat. Ciputat. Nah, terkadang rekan-rekan basis Parung juga ngajak nongkrong kan. Nah, ayo kita nongkrong lagi. Ya akhirnya ya gitulah, gue ngalong nongkrong di warungnya Gondrong. Nah, di situ gue kenal anak basis Putat, ya mungkin ada Petot, ada Iya. Kaco, ada Rawing, Teten. Waktu itu angkatan gue juga. Nah dari situlah gue dari kelas 2 gue ngalong ke Ciputat. Kadang-kadang gue diajak main di jalur Tangerang, ya kan. Ya jadi nggak fokus juga sih, kelas 1 aja yang fokus di Parung kan gitu. Iya, Selebihnya gue fokus di semua basis. Semua basis. Benar. Tapi pas ngikut ke diundang basis ke Tangerang, pernah nggak tuh ribut di jalur? Kalau cerita ribut di jalur, gue punya cerita sebenarnya. Gue punya cerita waktu itu gue kelas 2 ya. Gue kelas 2, mungkin Bang Cina kelas 3 ya. Benar. Iya. Waktu itu kita janjian dengan veteran Veteran. di Rawabuntu. Gue punya cerita, makanya sampai detik ini Allah masih sayang sama gue. Benar. Jadi kejadian itu jam 4:30 sore. Kejadian kita kebetulan itu belum hujan waktu itu. Belum hujan. Ya, gue lihat di tengah-tengah tol Rawabuntu, ternyata kita sudah ada yang mantekin ya. Ada 3 orang, terus dari sekolah lawan melihat kita banyak, dia manggil lah rekan-rekan di bawah. Ternyata di bawah pas rel itu banyak dia. Oh, banyak tuh. Banyak. Gue inget banget dulu Noge anak Ciputat ya. Anak Ciputat, dia maju, gue karena lihat dia maju, gue ketarik juga kan. Wah, dia maju nih, Noge maju, gue maju lah. Maju, salahnya gue itu maju terlalu jauh. Dari belakang maju sampai ke depan. Jadi di posisi pas lagi benturan, gue udah capek duluan. Iya. Ya kan? Nah, gue lihat Noge jebol. Ya kan? Noge jebol tuh, keteter. Karena gue udah kecapean, gue ada berapa kali ngelayanin dari anak-anak veteran, ya gue lepas, rekan-rekan mundur lurus, gue ke bawah, ke kuburan gue ingat, ya kan,
Gue masuk alang-alang. Kalau nggak salah dulu ada kelas 1 yang ikut ke gue, larinya sama gue ke kuburan. Dia sampai bilang begini, jangan di sini, ya kan? Lu pasti akan kenal lu kan gitu. Udah lu lari aja kan gitu. Udah lu lari aja. Ya kan lari dia, gua ngumpet lah di alang-alang. Pas gua ngumpet di alang-alang, memang benar itu posisi gua ingat. Waduh, gua mati ini di sini. Sedangkan anak veteran itu keleong panjang-panjang. Iya, keleong panjang-panjang. Bang Cilok, ya kan? Alang-alang nutupin gua memang. Di dalam hati gua bilang gini. Gua sampai berdoa. Ya Allah, ya kan? Mungkin terakhir gua gitu. Iya. Ya. Karena gitu ya. Iya. Karena di kuburan itu, gua lihat di depannya tuh kuburan makam Momo. Nah, anak veteran pakai kelewang nyari. Ya, gua lihat di sini ada yang lari nih, ada yang bisa nih satu orang nih. Gua di situ berdoa. Gimana caranya? Dia ngelewatin gua lah, untungnya. Ngelewatin gua. Yang akhirnya lewat, dia ke atas 6:30, gua baru keluar dari tempat, ya, dari tempat sembunyi gua. Pas gua keluar, ya kan, gua baru kuburan ini ya. Gua naik lah, untuk naik ke pemukiman warga itu tinggi, ada 1,5 meter, 2,5 meter lah, sorry, mohon maaf, 2,5 meter. Gua naik, gua lihat di sana kirain gua anak sasmita. Pas gua ngintip, istilahnya bukan anak sasmita. Kalau anak sasmita kan? Ya kan? Iya benar. Nah dari situ gua coba, gua lewat ke sebelah kanan. Kalau gua naik ke sini pasti gua kelihatan. Gua lewat sini. Pas mau arah ke jalan Rawabuntu, gua naik. Gua nggak ngeliat belakang. Pas gua lagi naik, gua biasa gua nongol di sisi jalan. Ada yang nerakin gua. Wah ini nih anaknya gitu kan gitu. Ini anaknya. Terus gua nengok, waduh, gua udah nggak megang apa-apa waktu itu. Gua megang tas waktu itu. Ingat banget gua tas lempang. Ya udah, disitulah daripada gua, untungnya dia sedikit. Ada 3 orang. Gua lawan lah di situ. Gua lawan pakai tas, ya kan. Ingat waktu itu dia pakai gear. Gearnya nyangkut ke tas gua. Nah dari situlah gua tarik-tarikan daripada dia teriak ke temannya lagi, gua habis. Nah pas gua tarik-tarikan di situ inget banget gua ditolongin sama dia DLAJ ya kalau nggak salah. Dia lagi bawa motor ya kan, gua tolongin, dia diterakin. Akhirnya dia bilang, lo pergi nggak kan gitu, lo pergi nggak? Diselamatin gua sama dia. Diselamatin. Nah pas gua mau naik motor itu sama dia, kaki gue dihantam sama dia. Nah itu makanya gue sampai Victor, sepatu gue sebelah nggak ada itu di situ. Di situ. Tapi lu sempet dibagi juga tuh pas naik motor itu. Naik motor, gue naik motor sama dia aja, gue bilang, udah naik aja naik. Pas gue naik, gue dibagi, gue nggak inget lah itu dibagi apa. Tahu-tahu sepatu gue copot. Ya untungnya gue ditolongin sama sepatu lah. Nah akhirnya gue dianterin ke Victor. Dianterin Victor sampai Victor. Tadinya mau nganterin gue sampai ke Gang Salah. Ya kan, dia nanya rumahnya di mana emang? Di Pamulang. Udah ntar saya anterin ke Gang Salah kan, udah bang sampai sini aja, itu teman-teman saya kan gitu. Udah anterin lah. Nah di situ ada anak-anak basis, gue turun. Nah anak-anak basis nanya, sepatu lu kemana kan gitu. Panjang lah ceritanya gitu. Nah itu pertama kali gue ikut ngalong di basis Tangerang ya. Ya itulah. Berarti nggak sampai ribut parah gitu ya? Enggak. Kalau yang parah itu gue dimuncul. Oh dimuncul, ada cerita lagi tuh dimuncul? Ya, gue ngalamin juga sih. Dimuncul itu sebenarnya janjian sama anak pijar. Udah perjanjian. Janjian. Nah waktu itu ada anak kelas 1 juga ya ikut ya. Gue pakai stick golf, gue bawa stick golf dulu itu kalau nggak salah, bawa stick golf sama anak motor. Memang tahu di sana ada anak pijar. Waktu itu memang kita lagi targetnya si Atin. Halo, Atin, kita cerita dulu nih. Itu Atin itu anak pijar? Anak pijar. Anak pijar ya Atin ya, kalau salah gue inget banget. Ya akhirnya karena informasi sudah ada di Muncul, kita berangkatlah ke sana. Gue naik truk waktu itu. Pas
pas sebelum itu gue turun, ya kan. Ingat waktu itu gue si Atin megang bambu, karena gue lihat dia megang bambu, gue pakai stick golf, gue pede lah kan, gue maju lah, gue maju, ada berapa kali ngetosan, pas gue mau ngetos sama dia, stick golfnya patah, Golf patah tuh. patah di situ, patah. Gue nggak tahu di situ ada siapa, alumni dia ya, alumni dia yang punya tambal ban waktu itu. Oh iya, benar. Nah, pas patah, gue mau diberi sama si Atin pakai bambu. Nah dari situ gue balik arah lah, ada mobil angkot di sini. Gue balik arah, ternyata di situ ada alumninya. Oh. Ya alumninya kalau nggak salah waktu itu bawa apa ya, sajamnya itu piton babi ya, ada 3 gitu. Nah itulah gitu. Iya. Atin mau ngebagi gua, mau ngeberi gua, nggak kena. Iya. Dari samping lah gua dibagi sama alumninya. Yang gua rasain dulu belakang gua ada berapa kali bagian lah gitu. Gua udah nggak jalan pun udah gini, gua ditolong lah sama Petot. Jang, lu kenapa? Kalau memang gua nggak salah ya, waktu itu yang nolong gua Petot. Gua ditolong sama Petot ngasih anduk sama gua kalau nggak salah, warna putih lah kan gitu. Gua dibungkus sama Petot dibungkus, gua naik motor bertiga sama Petot. Iya. Saya turun lah di Victor, gue izin sama Petot, gue izin, gue mau ke rumah sakit dulu. Gue ke rumah sakit, akhirnya ada selang berapa jam ya, gue balik lagi gue ingat, karena gue bilang gue lihat nggak kenapa-napa ya kan. Nah, arti kata nggak kenapa-napa, Allah masih sayang sama gue. Sayang bener-bener. Itu nanti bisa kita bahas Bang Jelop. Namanya dibagi Bang Jelop, ya kan? Dibagi 1 jam yang kayak tadi apa bilang yang ada gizi gitu ya kan? Iya, pas banget di rumah sakit nggak ngapa-ngapa Bang Jelop. Ya memang Allah masih sayang. Masih sayang. Tumpul itu Jadi mungkin kudul kali ya. gue berbicaranya positif aja. Siap. Di situ gue nongkrong lagi lah sama anak-anak. Ya Peter bilang pertama, kalau masih ingat ya, gimana Jan? Pala lu kan gitu. Alhamdulillah Tot kan gitu. Nah buka lah itu anduk, ya kan, buka anduk. Petot sendiri ya biasa lah, kalau Petot kan gitu. Lu nggak ngapa-ngapa lo kan gitu kan, nggak ngapa-ngapa. Tapi memang yang gue rasain, gue cuma kena ya antara pukulan aja sih yang gue rasain, pukulan. Selebihnya ya gue nggak ingat. Tapi di situ posisi gue jalan juga gue udah bayangan. Nah di situ lah gue kena. Gue kena, rame lah beredar katanya Jajang ini sebenarnya gua hal positif, itu masih dilindungi sama Allah. Iya benar. Gitu. Benar. Itu positifnya gitu aja ya. Ya dulu pas dibagi itu bukan nama anak bijar, ternyata alumninya. sama alumninya. Itu berarti udah ada apa sih namanya itu, udah ada target sebenarnya tadian si Atin itu. Ya kan. Mungkin dia juga beruntung karena dia dekat sama alumninya gitu. Keributan itu di situ kan kejadiannya kan. Terus yang lain itu kemana tuh? Kan nanti kan sempat itu tuh, sempat ngetosin gitu kan. Yang lain itu yang teman-teman ente itu pada kemana? Sama, dia juga ya kan. Jaraknya memang waktu itu gue yang nafsu banget sih. Iya benar. Karena tadi jalan luar gitu. Nafsu banget. Ada Atin itu waktu itu, Atin lah, namanya Atin kalau nggak salah. Pokoknya targetnya itu. Atin. Ya gue pede lah. Waktu itu dia bawa bambu, gue bawa stick golf. Benar. Ternyata pas gue sampai depan berapa kali ngetos, segoloknya letoy ya kan. Otomatis kan oke lah kalau gue diberi sama si Atin pakai bambu, gue masih bisa. Cuma pas gue mau balik arah ada angkot. Emang ada angkot. Pas gue lari nimbul dia alumninya, nah gue dibagi di situ. Benar. Nah itulah pengalaman gue, ya kan, yang gue 2 kali kena di situ. Berarti ya istilah kasarnya apa sih lo di bete tuh ya? Di bete emang di bete gue apa sih di bete gue?
Tapi udah nggak ada rasa dendam dong sama Atin itu. Oh enggak. Nah, itu kan cerita di masa sekolah ya. Benar. Yang dimana dulu pemikiran kita ya masih senang-senang aja, Senang, benar. nggak berpikir efeknya nantinya seperti apa kan gitu. Benar. Nggak, emang yang lu targetin si Atin itu emang ada dendam pribadi apa maksudnya anjir nih orang nih gitu kan? Enggak sih, jadi gue dengar aja dari cerita anak basis BT ya kan, yang sering dipantekin di Muncul kan Sama oleh dia, ya kan. Karena Dia yang sering mantekin. karena rumah dia di Muncul kan waktu itu. Oh benar-benar. Jadi yang lebih dominan, yang lebih terkenal namanya di Muncul anak-anak bijar itu ya Itu dia. dia. Itu Atin lah pada zaman lu itu kan 2007. 2007. Ya tapi kan itu masa lalu Jang ya. Ya, masa lalu. Istilah kasar ya udah nggak ada dendam juga kan. Nah, makanya kalau Atin mau nonton, ini cerita dulu Tin. Kan? Iya, Siap. Jadi Atin juga mungkin nggak kenal gua, Iya. cuman gua kenal dari anak-anak basis saja. Kan Dengan apa dia sering memantekin nih si Betul, Atin ini gitu betul. kan. Terus perjalanan di Ciputat ada cerita nih? Kalau di Ciputat banyak. Banyak. Lanjut ke Ciputat nih. Ke Ciputat gimana tuh? Ada cerita? Kalau di Ciputat seringnya gua nongkrong Ciputat pas gua kelas 3. Oh kelas 3. Ya, kelas 3 gua nongkrong di apa tuh kalau kita mau ke pasar bawa BSD. BSD, Tongkrongan anak BSD tuh. nongkrong anak BSD. Kita iya. sering nongkrong di situ. Karena waktu itu angkatan gua ada Kaco, Iya. ada Teten, ada Rawing, terus ada Petot. Kebanyakan kita fokus di sana kan gitu. Ya kalau banyak cerita waktu zamannya gua ngikuti Ciputat itu dengan Apus waktu itu. Oh hapus. ya. Hapus tuh. Gua kelas 2, Apus kelas 3. Kelas tiga. Abang berarti abang kelas ya? Abang kelas. kelas. Dulu kan sore itu ya kalau nggak salah, gua bolos apa ya waktu itu. Seingat gua dulu sore lah kejadian, ya kan, sore. Iya. Jalanlah ke Ciputat. Di situ gua sama Apus, anak-anak lain gua lupa lah, angkatan gua waktu itu. Kita nongkrong di anak-anak Semit tuh, sekolahnya dekat depan pasar waktu itu. Gue inget banget, Apus dulu adu argumen sama Jawa, ya kan. Kita ngobrol, Apus ngobrol, ya kan. Tahu-tahu diberi di situ, ya kan, diberi di situ. Ya di inilah, dibantai kita. Gue lihat nggak keburu mau dibantai, ada yang buka payung. Payung itu dulu ada kayak samurai. Iya, benar. Gagangnya kan. Iya, pada zaman itu ya. Zamannya dulu ya kan. Gua lihat Apus lari kan, gue juga lari. Karena di situ kita mau ngobrol sebenarnya. Iya. Tahu-tahu pas lagi mau ngobrol dibantai. Lari kita, gua lari ke daerah mau arah Koramil. Ada yang masuk ke dalam pasar di situ. Nah kita ngumpul lagi di sana, ya kan. Nah nungguin yang bantai kita namanya Jawa-Jawa. Gue ingat, ya itulah cerita dulu kan. Gue ikut basis Parung, Ciputat, BT kan. Tapi nggak sempat dibalikin berarti ya pas lagi di Ciputat tuh. Sempat dibalikin, kita balikin, ternyata udah nggak ada. Oh nggak ada sih, Jawa-Jawa itu nggak ada. Udah nggak ada. Itu yang gue dengar cerita juga tuh yang katanya lo pernah ketangkap polis yang di stadion Pernah. mini. Pernah nggak? Nanti ya. Pernah tangkap di mana tuh? Yang sampai pakai sempak doang dari Koramil sampai ke Serius itu? serius. Itu ceritanya gimana? Ceritanya gimana itu? Jadi gue ingat banget gue kelas 3 waktu itu. Sebenarnya gue mau natar anak-anak kelas 1, kelas 2 waktu itu. Ya, waktu itu kelas 3-nya kalau nggak salah, yang gue ingat sama anak basis Ciputat juga. Ada basis Pamulang juga namanya Gembel. Oh, Gembel. Ya kan. Nah, gue dari Ramayana jalan lah sama Gembel. Informasinya di stadion ini udah rame. Iya, itu ada mana? Anak Sasmita sama anak 2 Mai. Oh 2 Mai. Ya kan, anak kelas 1 udah ngetos di situ, udah kejadian, ya kan. Ada yang nyamperin gua sama Gembel di Ramayana.
kita udah ngetus buang air banyak di sana. Ya turun lah. Gue turun sama Gembe, gue lewat jalan kan, lewat belakang stadion ini. Nah di situ anak-anak banyak. Ya kan, anak-anak banyak pas 1 kelas 2. Gue bilang balikin lagi aja. Ya kan, oke siap Pak. Kan emang lapangan gelap kan ya, lapangan gelap. Gue niatnya gue mau nonton sebenarnya, gue nonton sama Gembel nonton gue. Udah gue nonton, taunya dari belakang ada yang terakhir. Ada yang ngitung lah gitu. Dulu kan terkenal banget ngitung 1, 2, 3. Langsung. Otomatis kan panik ya kan, panik. Sempat dijabani juga sama anak-anak, dijabani sama anak-anak ya kan. Gue juga ikut ngejabanin. Jebol tuh dia, jebol. Kita lari kan, terus kita ngejar, masuklah ke gang. Nah disitulah yang nembus Koramil. Kita malah ngelebihi. Ya, Koramil lagi pada jaga, ya kan, lagi pada jaga, merasa diserang, ya kan. Terus dia malah ngejar kita. Gue lihat kan waktu itu, namanya zaman sekolah ya, zaman sekolah. Ngeliat loreng itu kan, bawahnya ketakutan. Gua lari, ngejar nih. Ada yang nembus ke belakang lo gosok sana, bukan ke logo Islamik sana. Gua masuk gang, kecil banget gua masuk gang. Ada tembok lah sekitar tinggi juga lah, tinggi. Gua lihat tinggi lah, gua nggak tahu berapa tingginya. Saking paniknya, itu gua bisa meloncat di situ. Bisa gua loncatin. Itu kira-kira berapa meter itu? Ada kali 3 meter. 3 meter? Gue bisa loncat, di bawahnya itu alang-alang. Bukan alang-alang, pohonnya pohon lebat lah kan gitu. Tapi tinggi juga. Kalau pas gue loncatin gue mah aman. Gue langsung ngumpet ya kan. Ya kan. Gue inget banget, Gembel loncat. Pas loncat jatuh dia. Gue pikir gue udah aman nih. Si Gembel jatuh di samping gue. Nengok ke gue. Wah, kata dia kan, lari, lu aja lari, lu lari. Lari pas mau lari, dia dipegang sama Abri, ya kan dipegang sama Abri. Gue bilang begini, jangan ngomong lah mas gua, jangan ngomong. Dibawa lah dia, udah ada 2 meter kali ya, gua aman dong. Aman ya. Nyeletuk dia, inget banget gue denger, Pak, di situ kan ada teman saya juga, gimana teman kamu? Ya. Di mana teman kamu? Itu Pak di bawah pohon itu di ngumpet di pohon-pohon. Wah, keluar kamu daripada saya timpa pakai batu kamu. Gua keluar dari sini dong. Udah gua pas keluar, Gembel ketangkep ya kan, ketangkep pakai tali plastik ya kan. Ya, gua udah kayak maling motor gitu kan. Kayak maling motor ya kan, gua diikat, gua suruh buka baju loh. Baju sekolah gua buka, buntel sama celana. Ya sorry ya, bukan porno nih. Gua pakai celana dalam lah. Taruh lah di sini. Gua diikat aja gitu. Ya bayangin gue dari belakang sampai ke Koramil, ya kan jauh juga loh, ya kan? Gue berpikir gini, ya udah, gue ikutin aja kan, ikutin. Pas gue ikutin, suruh jongkok gue di Koramil, berangkat, ya diinterogasi lah, sama Abdi. Kamu sekolahan mana? Saya bilang Sasmika Jaya. Rumah kamu di mana? Di Pamulang. Nah dia bilang lah, kamu ada nomor telepon orang tua kamu nggak? Orang rumah ada, gue telepon. Buat telepon akhirnya sih. Udah buat telepon. Ada yang kenal abang gua ceritanya. Di mana? Pas lagi gua di Koramil kan banyak nih anak-anak muda. Udah sikat aja gitu. Ada yang nyamperin pakai baju putih, pakai topi. Emang lu sekolah mana? Sasmita. Oh Sasmita lo ya. Gue ngetuk lah. Namanya gue bawa nama apa? Gue adanya Iwan kan gitu. Adanya Iwan. Nah dia bilang Iwan mana? Iwan Ambon, Iwan Ambon. Dulu kan abang gue vokalis Kayu Angus ya kalau nggak salah. Gue bilang abang gue aktif-aktifnya IO. Oh ya gue kenal. Kirain gue mau dikeluarin loh. Iya. Udah aman lah. Udah tenang. Ikutin aja. Nggak taunya gue digiring ke polsek loh. Dari Koramil digiring tuh? Digiring. Nah, Koramil lah, kalau polsek Ciputat dijemput, dibawa. Sorry, gue ketangkep bukan berdua. Ada anak Victor, namanya siapa sih, gendut tuh, anak kelas 1 tuh, ingat. Nah siapa namanya angkatan si Wendy kalau nggak salah. Nah,
tangkaplah ke sana gua, dibawa ke sana. Yang gue bingung, gue kan nggak bawa apa-apa loh, Iya, nggak bawa apa, cuman bawa apa si gembel dulu kopel, gue ya bawa tali gitu. Pas sampai polsek itu barang banyak banget loh, Gila. ada samurai, ada celurit, ada ini. Itu mungkin apa barang bukti yang lain. Iya, dari iya. orang di Nah, yang ini iya. ya. Cuman kan disatukan jadi barang gua, barang kita. Nah di situ ditanya lah. Yang gue ingat banget gembel dimasukin tuh ke dalam ruangan. Gue ingat gembel teriak. Aduh ampun pak. Gua di situ pas lagi nungguin ya. Jangan gua kena. Iya. Gitu kan. Ya, karena waktu itu gue inget banget omongan polisi. Muka kamu nih muka tonjokan nih, muka gebukan gitu. Gembel digituin. Aduh gila gua dalam hati gua. Pas giliran gua, untungnya dia lepas piket nih. Yang habis nganuin interogasi gembel. Ada panggilan apa dari komandannya. Giliran gua nggak jadi. Cuma digini gua, sini kamu. Ingat banget di situ ada barang bukti tali sabuk, tali sabuk sama gembok. Gua mah cuma dites gini aja. Temen kamu katanya nggak mempan dia, mas coba sini kamu. Iya walaupun gembok kalau kena tulang kering luar biasa loh kan gitu. Gua rasa gua mau teriak takut dibilang ya udah akhirnya dipanggil udah diproses gua 2 hari itu kan. 2 hari sempat ngandang juga. Ngandang gua 2 hari. 2 hari gua. 2 hari Minggu gua dibebasin. Bokap gua sama abang gua lah. Ya di situ gue inget banget abang gua. Harusnya malam itu juga gua keluar. Tapi abang gua memberikan efek jerah. Efek jerah benar. Nah, abang gua kenal lah rekan-rekan Polsek Ciputat. Udah bang, saya nitip adik saya. Iya. Kan gitu. Begitu. Ya, kan? Padahal gua berharap kan dengan adanya abang gua kenal sama orang-orang Polsek, gua keluar hari itu juga. Ternyata gua ngerasain juga loh. Mungkin pikiran abang lu udah lu tahu mana gitu, lu rasain tuh gitu. Sebenarnya dia ngarahin positif. Positif gitu. Supaya jangan, kan sering banget loh informasi ke orang rumah, gua ketangkep kan gitu, lagi sekolah gitu. Jadi mungkin abang gua berpikirnya dia tidak bisa ngasih arahan gua dengan cara dia gitu. Tapi dengan cara di momen gua lagi melakukan kesalahan. Benar. Nah disitulah gua akhirnya bebas di hari Minggu waktu itu. Sebenarnya gua doang bebas. Nah karena melihat situ yang ditangkap ada gembel, ada yang lain, dia bilang bokap gue minta, bokap gue minta, ya udah satu paket aja. Nah, keluar lagi gitu. Itu si gembel orang kan nolongin teman ya gitu. Ini malah ngasih unjuk ngajak temen, ya kan dia juga mungkin nggak mau sendirian lagi lah ya kan gitu kan. Ya, gue juga nggak tahu ya kalau gembel masih ingat ya. Cuma emang waktu kelas 3 sebenarnya itu kejadian itu kalau nggak salah malam Jumat loh. Malam Jumat. Jadi anak-anak basis pun ya udah nggak nongkrong. Nah, gua sama gembel itu di Ramayana. Anak kelas 1 kelas 2 nyamperin ke situ. Ya mungkin gembel berpikirnya kalau gua kena masa sendiri sih, yang menatar aja 2 orang gitu. Iya benar. Ya pengalaman lah di situ. Pengalaman, Ya di Ciputat gua di Koramil. Ya perjalanan sekolah lah ya, masih zamannya labil ya kan, mikirin hari itu doang, jangan nggak mikirin masa depan. Benar. Ya kan? Sepakat. Karena kalau kita sekarang ya ngapain juga lu ngikut-ngikut gitu ya kan. Betul. Kalau kita sekarang berpikir sekarang gitu ya. Sekarang, betul. Nah, Lagi lurus nih Bre nih. ya. Udah banyak belajar nih bilang ini. Terus gue juga Anda pernah ngandang juga ya di di Kebayoran Lama ya? Nah itu sama Bang Cina. Bang Cina itu ya kan. Jadi inceran napi deh ya. Bener. Sama Bang Cina. Sebenarnya saya lolos Bang Cilo. Ya kan. Itu kita janjian dulu di Halte ya. Halte Lebak Bulus itu. Nah, ingat sebenarnya kita satu P21 waktu itu ya. Bang Cina ya. P21 miring abis lah pokoknya gitu. Luar biasa di dalam. Nah, ingat banget di dalam itu
ada anak BT juga, Bang Jawir. Jawir. Gue ingat ada Bang Didik juga. Ada Bang Didik. Sebenarnya anak-anak borkil apa sama anak borkil ya waktu itu ya, borkil. Dia nggak geber kita, ngegeber kita tuh gara-gara Bang Didik ngelempar botol dari dalam. Ya kan, dari dalam ngelempar botol dari dalam, dia baru ngejar kita ya Bang ya, ngejar kita. Pas ngejar kita, ingat banget Petot yang turun ya akhirnya. Petot turun ngejabanin karena memang P21 itu penuh banget Bang Kilot. Ada yang turun, ada yang enggak ya kan? Ada yang turun, ada yang enggak. Pas ada yang mau jabanin, nggak tahu di depan udah ada yang malakin ya, polisi ya. Polisi. Potong jalan gitu aja kan bisa. Saya turun sebenarnya. Iya kan pas polisi naik saya turun. Bisa aja saya kabur. Ingat Bang Medrik apa siapa gitu ya, manggil saya, naik sini, naik. Suruh naik lagi, ya kan? Suruh naik lagi. Karena memang kita panik, kita mau lari kemana? Ya kan di situ samping tol ya Bang. Sebelah kanan tol, kesana jauh juga kan, mau arah Monokida. Di PGA itu. Ya PGA, ya udahlah, saya naik lagi. Pas naik, udah polisi udah ceramah begini. Makanya kata polisi, jangan yang kabur semua gitu ya. Nah, akhirnya pas jalan ke depan, mobil P21 diberhentiin, semua suruh pada turun ya Bang ya. 210 ya, Kopaja ya. Iya pokoknya Kopaja kuning kan. Kopaja warna kuning itu. Kita suruh naik semua, digiring lah ke Bayar lama. Bayar lama digiring. Biasalah Bang, cilok didata, dimasukin lah kita ya. Bukan langsung sel ya Bang Cina ya, di luarnya masuk. Ingat banget situ ada 3 sel. Di situ ada kepala kamar, namanya RT Acang. Acang. Itu masih ingat tuh. Jajang. Anak-anak kan pada ngumpul ya, Kalau nggak salah ada anak Dayak juga, ada anak Borcil ya, ketangkap ya? Anak Dayak ketangkap. Ikut dia. Ya kan, anak Dayak ketangkap. Nah itu biasa lah sama anak-anak loh. Saya kan duduk lah mojok kan. Situ bilang, Rap, gue kayak kenal lu nih, ya kan? Lu tinggal di ini bukan, kata dia gitu kan? Gue belajar gila aja kan? Iya Bang, oh iya, makanya gue tadi ingetin muka lu Rap. Sini Rap, ya kan? Salamin sama mak gue ya, kata dia gitu. Gue keluar lagi mau Abu Nawas gue Bang Tilo kan? Oh iya Bang, nanti saya salamin. Lu bener kan Arab ya kan? Iya Bang. Udah sini lo, tenang aja, aman sama gue. Yang lain soal saya kan, gue dikasih lah nasi bungkus sama dia. Dia boleh dijemuk apa, kan gitu namanya kepala kamar. Lu belum makan aja. Temen lu nggak usah dikasih. Gue nggak enak dong, ya kan? Yang lain nggak makan, gue makan. Pas gue makan begini, ya ada satu lagi gue kasih lah mana. Loh, pokoknya gue diistimewakan lah sama kepala kamar namanya Haji Acang ya. Mungkin saksinya Bang Cina. Benar. Berapa hari Bang Cina? 2 hari ya Bang? 1 hari ketangkap sore, besoknya kita keluar ya? Biasanya keluar. Nah itu kita dikeluarkan sama orang tua Black. Orang panjang. Nah, sama orang tua Black. Nah di situ kita keluar. Nah, gue pulang lah. Gue nggak berani pulang ke rumah Bang. Gue pulang lah ke rumah nenek gue, cerita di Gunung Sindur. Ya kan. Kata bokap gue, si Ade pasti nggak pulang ke sini, pulangnya ke Gunung Sindur. Iya, gue merasa nggak bersalah ini ya kan. Nggak mungkin nenek gue nanya-nanya kan. Gue anggap nenek gue pasti berpikirnya, ini dia dari rumah kan. Gitu. Udah, gue pakai sekolah. Sampai rumah nenek gue ditanya, emang nggak sayang sama keluarga? Gue disiram sama nenek gue pakai air. Baju nggak boleh ada yang dibawa, kan namanya zaman dulu ya orang tua zaman dulu. Gue suruh buka, ya kan dibuang tuh baju sekolah gue, ya kan dibuang. Ya di situ gue di alam lah nenek gue, ada bokap gue, ada nyokap gue ya kan di alam lah gue, ada popo gue di alam. Ada situ gue berpikir ya udah, ini mungkin jangan sampai kejadian lagi. Benar. Kejadian lagi. Karena udah menurut gua lu udah banyak merepotkan
keluarga Ya. Bener-bener. Ya, Tapi pas kejadian dulu emang udah nih kejadian gue yang terakhir lah gitu. Sempat berpikir ke situ. ya gue sempat berpikir sih, Bang. Karena kan gue waktu itu pas gue ngerepotin keluarga gue, ya sering lah, Sering. dikit-dikit nyampe ke keluarga masalah tawuran. Gue ditangkep lah sampai di Parung Panjang, gue ditangkep ya. Di Parung Panjang gue ketangkep, orang tua gue juga tahu kan gitu. Jadi gue berpikir waktu itu ya udah kelas 3 gue fokus aja. Fokus, benar. Nah, mendekati kelulusan itu gue udah jarang tuh ngikut basis. Jadi gue lebih banyak ya nongkrong di sekolahan, udah gitu ya udah pulang. Bener. Karena kelas 3 itu ya udah capek lah gue yang kayak gitu ya kan, tinggal menikmati kelulusan gue doang gitu. Ya, benar. Paling nongkrong sekedarnya pulang gitu. Bener. Ya banyak juga sih rekan-rekan basis lain pun gue jarang nongkrong jam apa ya, memang ya di situ lah gue punya pemikiran udah gue mau lulus kan gitu. Lagi gue kelas 3 kan waktunya juga cepet ya, nggak sampai setahun, ya 8 bulan 6 bulan. Iya. 8 bulan kalau kelas 3. Benar. Jadi gitu sih Bang Cilok ya, Bang Cina. Nah ini kan kita ngobrolin perjalanan Sekolah, ya kan. Nah dari situ kan lulus nih. Sekarang kegiatan apa nih? Ya, kalau kegiatan pribadi gua aktif di kepemudaan. Gua berangkat hijrah sampai ke Kabupaten Bogor ini. Gua aktif di aktivis Kabupaten Bogor, aktivis pemuda Kabupaten Bogor. Berapa organisasi yang gua ikutin. Terakhir adalah KNPI. Oh KNPI, sebagai apa di KNPI? Gua di KNPI Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Kemang, gua sebagai ketua KNPI Kecamatan Kemang. Wih, luar biasa Bang Cilok. Bener, Kita beri tepuk tangan dulu Bang Cilok. Luar biasa. Ya dari perjalanan gua hijrah, gua sampai punya keluarga di Bogor. Jadi memang awalnya itu gue punya prinsip, gue anak bontot, waktu itu ego gue masih tinggi ya. Masih tinggi, bener. Gue juga mampu lah, gue mampu, gue bisa kayak abang-abang gue, kakak-kakak gue. Nah, gue jalanin di Kabupaten Bogor, gue sempat masuk sebagai honorer lepas. Honorer lepas tuh. Di pemerintah Kabupaten Bogor. Waktu itu gue masuk di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Gue dibawa oleh kakak sepupu gue, yang waktu itu juga dia sebagai PNS di sana. Nah, perjalanan karir gue selama 5 tahun. Gue dipercayai lah oleh salah satu sekretaris dinas waktu itu. Ya awalnya sih gue lihat beliau itu sebagai figur ya di dinas. Gue diajak sama dinas, dia mau pensiun waktu itu, mau mencalonkan wakil bupati. Wakil bupati pasangannya Pak Ade Wardana. Mungkin kalau beliau lihat namanya Pak Asep Ruyat. Dia adalah salah satu motivator gua di dinas. Dia orang yang bisa mengarahkan gua, bahkan dia punya perjalanan untuk keluarga gua sendiri yang sangat membantu gua lah beliau. Di waktu gua memang dulu sebagai pegawai honorer lepas, gue bukan nilai gaji ya, karena tahu sendiri di pemerintah itu harian lepas itu hanya sebagai salary harian. Nah, kayaknya beliau lah yang benar-benar luar biasa sama gue. Nah, sampai beliau pensiun, gue ngikut ngebantuin dia karena basic gue organisasi di Kabupaten Bogor, gue ngebantuin lah mau suara-suara supaya di wilayah Kabupaten Bogor ada yang memilih dia. Nah, akhirnya mungkin beliau belum dikasih garis tangannya, belum dikasih kesempatan untuk menjadi wakil bupati. Nah, akhirnya beliau pesan sama gua, mau masuk lagi ke dinas nggak? Gua nyatakan di situ saya mau fokus di kepemudaan aja Pak. Nah disitulah akhirnya gue fokus di kepemudaan di KNPI. KNPI. Nah
berangkat di KNP itu sebenarnya gue berangkatnya dari organisasi masyarakat, Bang Jilo, Perkina. Ya kan, karena di Kemang ini gue adalah sebagai pengurus dari organisasi masyarakat, dari Pemuda Pancasila. Dari Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Jadi gue lihat organisasi masyarakat yang paling tua dan panggilan sejarah adalah Pemuda Pancasila. Iya, benar. Nah, gue punya prinsip, gue berorganisasi tidak mau ngebuang waktu. Hal-hal yang negatif gue jauhkan. Jadi gue lebih mendepankan masalah hal-hal positif. Waktu itu ada kesempatan untuk mencalonkan menjadi ketua KNP. Gue di berangkatnya kendaraan gue dari Pemuda Pancasila sampai gue terpilih lah menjadi ketua KNP Kecamatan Kemang. Akhirnya selama gue menjabat sebagai ketua KNP Kecamatan Kemang, banyak program-program tentang kepemudaan dan jaringan-jaringan di Kabupaten Bogor dari dinas-dinas, bahkan alhamdulillah gue dapat teman baru. Teman baru yang tadinya gue hanya luang lingkupnya satu wilayah, yang akhirnya se-Kabupaten Bogor alhamdulillah menjadi sahabat-sahabat. Iya benar. Itu kesibukan Anda kan tadi kan di KNPI ya. Betul. KNP itu disingkatan apa sih? Jadi kalau KNPI itu adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi gini, di Indonesia ini ada 3 pilar organisasi kepemudaan. Yang mungkin secara penjelasannya saya jelaskan secara singkat aja Bang Cilok. Ada tiga pilar organisasi kepemudaan. Yang pertama adalah KNPI. KNPI itu adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di bawah langsung dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan ada namanya FKT. FKT itu adalah Forum Karang Taruna di bawah dari Kementerian Sosial. Dan satu lagi ada namanya Pramuka. Pramuka itu adalah di bawah dari Kementerian Pendidikan. Jadi 3 pilar organisasi itu adalah organisasi yang sifatnya sosial sebenarnya. Ya, cuman KNP ini wadahnya dari pemuda. Yang bisa masuk ke KNPI apa saja sih? OKP sebenarnya, organisasi kepemudaan yang setingkat nasional, ya kan? Selebihnya sejajaran di wilayah. Jadi ada aturan, ada peraturan organisasi yang anggota bisa masuk ke KNPI. Ada batas usianya juga Bang Cina. Ada batas usianya. Betul. Jadi dari 17 tahun sampai 40 tahun, beda dengan ormas. Kalau ormas dari 17 tahun sampai, mohon maaf, sampai tua pun. Iya, benar. Oh gitu, ya. Bedanya ya. Ada maksimal usia ya. Betul. Di KNPI itu banyak kalangan-kalangan anak pelajar. Ya, mahasiswa khususnya. Mahasiswa, ada OKP nasionalis, ada OKP gemuis, dan ada OKP kekaryaan. Jadi dia itu wadahnya dari organisasi kepemudaan. Nah, makanya saya lebih tertarik banyak program-program tentang kepemudaan yang bersifatnya mengedukasi rekan-rekan pemuda yang menjadi kader-kader di organisasi yang menjalankan program-program yang seirama dengan program pemerintah. Benar. Ya, jadi gitu nih menurut saya. Mungkin ada edukasi sedikit. Ya, untuk rekan-rekan adik-adik saya yang memang saat ini masih belajar di sekolah di Sasmita Jaya maupun di sekolah-sekolah lain, saya mengajak kepada rekan-rekan coba rubah cara berpikir rekan-rekan adik-adik, karena sudah tidak zamannya lagi tawuran. Benar. Sudah tidak zamannya lagi tawuran. Kalau kita ingin menunjukkan kualitas kita di bidang dibilang olahraga, adanya di ring. Benar. Ya, kan? Saya pesan, sayangi badan, ya kan, sayangi keluarga, karena kita tidak tahu masalah musibah dan hal-hal yang lain bersifat tentang untuk pribadi kita, takdir atau yang lain-lain itu adalah ketentuan dari Tuhan. Jadi saya berpesan, rubahlah mindset adik-adik bahwa sekarang adalah gimana caranya pelajar itu mempunyai
motivasi program-program yang membangun dari sektor kepemudaan yang menjadi pemuda yang mandiri, yang mempunyai kemampuan untuk membangun bangsa ini, kan gitu. Jadi, oke. Jadi tinggalkan hal-hal tawuran. Benar. Dan saya juga mohon maaf, tadi saya cerita bukan untuk membanggakan diri, tapi ini mengisi perjalanan saya di zaman saya sekolah itu seperti apa. Tidak ada hal untuk menyombongkan diri, hal-hal yang lain. Justru di sini supaya adik-adik tahu saya masih dikasih kesempatan oleh Allah. Kalau sampai kejadian waktu ibaratnya saya tawuran, mungkin umur saya tidak panjang, nggak ada yang tahu kan. Makanya saya berharap kepada rekan-rekan, ke adik-adik, rubahlah cara berpikir kalian. Karena saya ingin badan, saya ingin keluarga. Benar. Luar biasa Bang Cilok. Mantap ini mah. Mungkin buat edukasi channel nih Bang Jajang. Iya, siap. Ini luar biasa nih, Bang Cilok, Bang Cina, dengan adanya program ini, satu saya lihat untuk menjalin silaturahmi, karena silaturahmi itu penting, benar sekali ya kan, apalagi sesama kita para alumni. Kalau tidak ada program ini, siapa yang menyatukan? Benar. Kan, kalau bukan program ini. Dan saya berharap program ini tetap berjalan. Amin. Bukan hanya program menceritakan tentang alumni di masa sekolah, tapi coba lihat di sektor pendidikan dan sektor sosial. Kalau saya lihat program ini dibawa mengenai masalah program sektor pendidikan dan program-program sektor sosial, ini akan luar biasa. Ya, karena ruang lingkupnya bukan hanya sebagai perjalanan sekolah, tapi kita lihat kalau ini masuknya Kabupaten Bogor ya Bang. Kabupaten Bogor. Nah, Kabupaten Bogor banyak kok yang harus kita bantu untuk mengawal. Ya kan, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bogor khususnya di Parung tuh luar biasa. Ya kan, kalau lebih ingin berkembang lagi, coba kita tengok para pedagang-pedagang yang ada di pasar Parung. Ya kan, karena kalau sudah diatur, dikelola, dirapikan oleh pemerintah, sebenarnya bukan mereka-mereka yang tidak bisa diatur. Inilah Indonesia. Indonesia itu bukan berarti tidak bisa diatur. Karena tradisinya seperti itu. Pasar itu ya harus seperti itu. Kalau tidak macet namanya bukan pasar. Benar. Makanya saya berharap program ini cobalah sentuh para pedagang-pedagang kecil. Biar kedepannya lebih direspon lagi oleh masyarakat luas. Amin. Itu aja sih Bang Cilok. Terima kasih Bang Jajang atas edukasinya nih. Siap. Luar biasa banget ini untuk edukasinya ya kan. Makasih banyak nih Bang Jajang udah ngasih Sama-sama ya kan. Bang Cilok. Bermanfaat banget ini Bang Cilok. Benar. Oke, sahabat lama, inilah cerita dari Jajang tahun 2007. Oke, sampai di sini aja cerita dari Bang Jajang. Makasih banyak Bang Jajang ya buat edukasinya gitu kan. Siap. Next time kita lanjutkan lagi obrolannya Bang Cilok. Mungkin masih banyak Bang Cilok. Masih banyak ceritanya. Bukan cerita masa sekolah nih Bang Cilok, tentang dia di pemuda gitu kan. Iya. Sampai di sini aja sahabat lama, terus pantengin channel kita. Jangan lupa di-subscribe, like, comment dan share. Kita akhirin aja ya kan, gua Cilok, gua Cina, Gua Cilok. Jajang. Sampai di sini aja, terus pantengin channel sahabat 2508. Parung punya cerita. Ya, terima kasih banyak. Siap.